Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Dan pertama-tama gue mau ngucapin dulu buat teman-teman yang udah subscribe kemarin dan ngasih like, terus komen, pada share juga gitu. Terima kasih banget. Hari ini kita pengen belajar atau ngebahas sesuatu hal. Lebih tepatnya kita pengen ngebahas tentang apa itu teknologi kontainerisasi dan gimana sih kita pakai teknologi kontainerisasi itu untuk mempermudah kita dalam proses developing aplikasi kita sampai ke deploying aplikasi kita juga. Dan juga nantinya kita bakal ngeimplementasi teknologi kontainerisasi ini dengan Docker. Dan untuk yang pertama mungkin kita akan bahas kontainerisasi itu sebenarnya apa sih. Jadi kontainerisasi itu sebuah konsep untuk membundle aplikasi kita, source code aplikasi kita sebenarnya beserta dengan library-nya, dependensinya, semuanya deh di dalam suatu wadah. Yang wadah itu nantinya bisa kita pindahin dengan mudah gitu. Kita tinggal jalanin misalnya di Windows bisa, di Linux bisa, di macOS bisa. Nah, teknologi kontainerisasi ini memiliki beberapa kelebihan ya teman-teman. Salah satu kelebihannya yaitu adalah konsep isolasi. Jadi dengan menggunakan teknologi kontainerisasi ini, aplikasi kita itu cuma tahu kalau aplikasinya itu cuma dia doang yang jalan gitu. Jadi mungkin dulu kita punya permasalahan ketika ada dua versi aplikasi yang jalan, misalnya PHP 7 dan PHP 5 dengan satu Apache yang sama, kita kan agak ribet tuh buat setupnya. Kita harus di set kira-kira salah satunya itu harus jalan misalnya di port yang berbeda gitu. Nah, teknologi kontainerisasi ini mencoba men-solve itu. Jadi nantinya si aplikasi kita itu cuma tahu bahwasannya aplikasinya doang yang jalan di dalam mesin tersebut. Padahal aplikasi tersebut itu mungkin jalan di mesin tersebut dengan dibungkus dengan kontainer dan ada kontainer yang lain menjalankan aplikasi yang sama gitu. Jadi aplikasi kita itu terisolasi. Nah, mungkin teman-teman di sini mikir, berarti kontainerisasi itu atau kontainer itu sama dong sama kayak VM. Well, technically enggak. Kenapa? Karena VM itu jalan di hypervisor, sedangkan kontainer itu sebenarnya dia cuma make fitur-fitur yang ada di Linux, yaitu Linux namespace, Linux cgroup, dan kontainer ini dia jalannya di atas shared kernel dari OS kita. Dan kalau misalnya kita mau compare antara VM dan kontainer, itu bisa dilihat perbedaannya yang sangat signifikan, yaitu adalah dari segi kecepatannya gitu. Proses booting dari kontainer itu jauh lebih cepat daripada VM. Dan juga kalau mau di-compare dari size-nya, jauh lebih kecil kontainer dibandingkan VM. So nanti teman-teman bisa lihat komparasinya gimana si kontainer ini size-nya itu kecil banget gitu. Jadi hari ini kita pengen ngimplementasi teknologi kontainerisasi itu dengan Docker. So mungkin teman-teman mikir terus bedanya Docker dengan kontainer itu apa? Jadi sebenarnya Docker itu kayak alat yang untuk mempermudah kita untuk menjalankan aplikasi kontainer kita di dalam PC atau host kita gitu. Nggak cuma ngejalanin aja, ngebuat, ngedeploy segala macamnya, nge-publish image juga itu dipermudah dengan tools atau aplikasi yang namanya Docker ini. Sebelum kita mulai, kita download dulu Dockernya di dalam PC atau laptop kita. Teman-teman langsung aja ke websitenya Docker. Nanti mungkin linknya akan aku taruh di deskripsi video. Nah, di sini teman-teman pilih berdasarkan OS teman-teman. Nah, karena di sini aku pakai Mac, berarti aku pakai download for Mac gitu. Nah, setelah proses downloadnya selesai, nanti teman-teman cek dulu di dalam terminal atau command line teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai command docker min-v, artinya docker version. Nah, kalau udah kedetek kayak gini, artinya proses instalasi Dockernya udah selesai. Nah, setelah itu, hal yang pertama pengen kita cobain nih adalah kita coba buat ngejalanin image Nginx di dalam Docker. Kita tinggal pakai command docker run min-p 3012.280 min-d baru nama image-nya yaitu Nginx. Itu enter, kita tunggu aja
Nah, kalau udah kayak gini kita bisa langsung cek aja apakah Nginx-nya udah jalan apa belum dengan komen docker ps. Teman-teman bisa lihat di sini statusnya udah up 19 detik yang lalu. Nah, kita coba langsung akses aja di localhost 3012. Nah, bisa lihat di sini kita udah bisa ngakses si Nginx-nya. Nah, mungkin di sini aku pengen ngejelasin dulu sebenarnya apa sih komen yang kita pakai tadi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kita pakai komen docker run terus minp. Nah, minp ini artinya apa? Jadi minp ini kayak mendefinisikan portnya. Jadi 3012 adalah port host yang kita akses gitu, dan port 80 adalah portnya si Nginx ya. Jadi kan sebenarnya Nginx itu jalannya di port 80 kan. Nah, jadi nanti kita akan ngeproxy ketika kita ngakses localhost dari port 3012, dia akan ngeproxy ke dalam kontainer Nginx dengan port 80 seperti itu. Nah, min d ini artinya si Nginx ya jalan di attach mode. Nginx latest adalah image yang ingin kita jalanin gitu. Nah, untuk image-nya sebenarnya teman-teman punya pilihan yang lain gitu, nggak cuma Nginx aja. Teman-teman bisa ngecek itu di Docker Hub. Jadi Docker Hub ini sebenarnya mirip kayak GitHub, tapi bedanya kalau GitHub kan buat naruh source code gitu ya. Nah, Docker Hub itu sama mirip cara kerjanya, tapi dia tuh dipakai buat nyimpen image dari Docker atau image kontainer aplikasi kita. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak official image. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman pengen buat ngejalanin Redis di atas kontainer, teman-teman tinggal pakai official image yang ada di Docker Hub. Nah, teman-teman juga bisa pakai komen di dalam Docker CLI-nya dengan cara docker search. Misalnya teman-teman pengen pakai image Redis gitu misalnya, dan teman-teman nggak tahu kan misalnya dia linknya itu kemana. Nah, teman-teman langsung aja pakai komen docker search Redis. Nah, nanti di sini bakal ditampilin nih list image yang bisa teman-teman pakai gitu. Nah, di sini juga aku pengen ngenalin salah satu hal yang baru aku temuin ketika aku pakai si Docker. Jadi image-nya itu namanya Alpine Linux. Jadi ini adalah Linux yang menurutku kecil banget gitu. Jadi size si Alpine Linux itu di sini ditulis cuma 5 MB gitu, which is kecil banget. Dan nah, kita coba aja buat jalanin si Alpine Linux-nya dengan cara misalnya docker run Alpine. Terus kita pengen coba buat misalnya echo Iqbal gitu misalnya. Hello world gitu. Hello world. Nah, jadi teman-teman bisa ngejalanin komen. Misalnya di sini aku pakai echo hello world di dalam kontainer dengan menggunakan komen docker run, terus nama image-nya, terus komennya itu apa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya hello world ini dijalanin di dalam si Alpine Linux-nya. Nah, di sini kita coba lagi buat ngecek uname-nya. Nah, di sini kan bisa kelihatan. So, jadi itu adalah pengenalan sedikit tentang bagaimana caranya kita menjalankan kontainer pertama kita. Nah, sekarang kita pengen nyobain gimana sih caranya kita nge-build image kita sendiri untuk source code aplikasi kita gitu. So, kita langsung aja. Nah, di sini kita udah punya sampel app. Jadi sebenarnya ini yang proyek yang kita pakai di video bagaimana cara mendeploy aplikasi Node.js di server Linux. Jadi ini simple aja ya sebenarnya. Nah, kita sekarang pengen coba nge-build image untuk source code atau untuk proyek ini gitu. Nah, caranya gimana? Hal pertama yang kita lakukan adalah kita buat file yang namanya Docker file. Nah, jadi sebenarnya Docker file itu apa? Docker file itu kayak konfigurasi yang kita pakai buat nyimpan instruksi-instruksi apa aja yang digunakan untuk membuat image dari aplikasi kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita definisin dulu base image dari aplikasi kita. Karena di sini aplikasi kita based on Node.js, berarti kita pakai image-nya Node.js gitu. Kita tinggal definisin aja from base image-nya teman-teman pakai misalnya karena Node.js berarti Node. Nah, tag-nya ini teman-teman bebas pakai apa aja, misalnya latest juga bisa,
APK atau versinya. Tapi di sini karena sebenarnya aplikasinya itu simple banget, jadi di sini aku pengen pakai tag Alpine, itu Alpine Linux. Nah setelah itu sebelum kita lakuin hal-hal yang lain, aku pengen update dulu nih mungkin kayak library atau dependensi di OS-nya. Karena ini Alpine Linux, di sini aku pakai APK buat ngupdate-nya. Jadi APK itu kayak APT lah di Ubuntu gitu, tapi ini buat si Alpine Linux, APK update. Nah habis itu mungkin aku pengen coba nge-add si CI certificate. Nah setelah itu aku pengen coba bikin directory buat aplikasiku, misalnya run mkdir, misalnya app gitu. Nah habis itu yang aku lakukan adalah aku add titik. Jadi aku copy semua file directory yang ada di sini ke dalam directory yang udah aku buat tadi. Nah jadi sekarang di app ini udah ada source code dari aplikasiku. Nah setelah itu baru aku set si workdir-nya ke app. Nah jadi ketika aku nanti masuk ke dalam kontainer itu udah otomatis keset di dalam path app ini. Nah sehabis itu mungkin aku akan ngejalanin komen misalnya npm update gitu untuk make sure bahwasannya dependensi dari aplikasiku itu udah di download semua. Nah habis itu baru deh kita langsung jalanin aplikasi kita. Berarti komen npm start. Nah di sini file docker file itu udah lengkap, udah jadi semua. Nah sekarang kita langsung aja build image berdasarkan docker file ini untuk source code aplikasi kita yang ini. Caranya gimana? Kita tinggal pakai command docker build, minted, nama image-nya apa? My Node.js first app. Tag-nya misalnya versi 0.0.1 gitu misalnya. Habis itu titik, artinya dia akan nge-load docker file di directory ini. Nah, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini proses build-nya udah selesai, successfully build. Nah sekarang setelah kita udah berhasil nge-build aplikasi kita menjadi docker image, kita bisa ngeliat image tersebut dengan cara docker images. Nah teman-teman bisa lihat di sini ini adalah image yang udah kita buat tadi. Nah sekarang kita coba buat jalanin image yang udah kita buat tadi. Caranya gimana? Tinggal pakai docker run terus min p. Misalnya aku pengen jalanin di 3011 misalnya, terus 3001. Jadi kan ini port yang ada di dalam kontainernya, ini port yang ada di host kita yang pengen kita akses. Itu baru min d, terus nama image-nya adalah my Node.js first app, tag-nya image-nya 0.0.1. Langsung aja kita jalanin. Nah udah jalan. Nah sekarang kita coba nge-crawl ke aplikasi kita, ke localhost, portnya 3011. Nah di sini dapat respon oke gitu. Kalau misalnya kita tambahin hello misalnya, tadeng, jadi hello world, sama kan seperti yang ada di sini. So ya, jadi kita udah berhasil buat ngebuat aplikasi kita. Nah sekarang kita udah masuk ke study case yang kedua. Jadi di sini gua punya REST API. Di sini cuma punya dua metode sih sebenarnya, yaitu ngeget sama ngepost. Jadi datanya itu REST API-nya itu tentang data kucing ya teman-teman. Jadi kita bisa masukin data-data kucing. Nah aplikasi ini tuh nyimpan datanya itu menggunakan MongoDB. Jadi kita di sini menggunakan MongoDB sebagai database-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di studi kasus ini kita bakal belajar dua hal nantinya. Yang pertama, kita akan belajar menggunakan persistent volume dan juga networking di dalam kontainer. Jadi bagaimana sih caranya kontainer ini berkomunikasi dengan satu dan lainnya? Nah, hal yang pertama kita lakuin adalah kita build dulu image untuk aplikasi ini. Seperti yang udah kita lakuin di video sebelumnya. Kita build dengan nama image-nya itu cut-REST app. Nah kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah setelah proses build-nya udah selesai, kita langsung bikin network buat aplikasi kita dan MongoDB-nya, dan juga kita bikin volume untuk si MongoDB-nya. Jadi nanti data-datanya dari si MongoDB itu bakal disimpan di persistent volume. Dan kenapa sih kita make si persistent volume ini? Nanti aku bakal jelasin. Kita langsung build aja si networknya dulu. Nah
cara membuat networknya itu tinggal pakai komen docker network, terus create cat app. Misalnya kita pakai nama networknya itu cat app network, terus habis itu kita buat volume buat si MongoDB nya. Kita bisa menggunakan komen docker volume create misalnya cat app volume. Nggak pakai S. Nah, setelah itu kita jalanin kontainer MongoDB-nya dulu. Kenapa? Karena aplikasi kita itu membutuhkan MongoDB kan. Jadi pastikan dulu si kontainer MongoDB-nya itu jalan. Jadi docker run min p 27017 networknya pakai cat app network. Habis itu min v volume-nya yang udah kita buat tadi yaitu cat app volume, terus path buat si MongoDB itu di data.db. Habis itu kita set jalan di attach mode. Habis itu kita set name kontainernya itu Mongo. Habis itu baru deh kita panggil image-nya Mongo. Panjang banget ya teman-teman. Ya kita nyobain in the hard way-nya dulu gitu. Nah, setelah itu kita cek docker ps. Oke, si Mongo-nya udah jalan ya. Nah, setelah itu kita jalanin aplikasi yang udah kita build tadi. Itu ini komennya, bentar. Network. Oke. Sekarang kita cek apakah udah jalan. Ya, sudah jalan. Nah, sekarang kita bisa langsung ngetes aja. Kita coba get dulu datanya. Apakah dia berhasil apa enggak? Ya, datanya kosong. Oke. Nah, sekarang kita coba buat ngepost data ya. Nah, di sini kita coba langsung aja insert datanya dan ya berhasil ya. Terus kita coba get lagi. Oke, datanya udah masuk. Nah, sekarang aku mau ngejelasin kenapa sih kita pakai si precision volume tadi. Kenapa sih kita pakai docker volume? Nah, jadi biasanya aplikasi kontainer itu bersifat stateless, artinya nggak nyimpen data di dalam si kontainernya. Karena suatu saat kontainernya itu mati, berarti data-datanya bakal hilang. Nah, di sini kita pakai yang namanya docker volume atau precision volume buat nyimpen data-data kita. Nah, sekarang aku pengen nyobain buat nge-stop kontainer si Mongo-nya. Jadi kita stop di sini docker stop. Kita stop kontainer Mongo-nya. Habis itu kita jalanin lagi. Harusnya datanya hilang. Kalau misalnya kita nggak pakai precision volume. Kita coba request. Datanya masih ada ya. Nah, jadi dengan precision volume itu kita bisa nyimpen data kita. Jadi nanti ketika si kontainernya itu mati dan nyala lagi, datanya itu masih ada. Nah, di sini aku mau ngejelasin komen yang dipakai tadi. Jadi minv itu artinya volume. Jadi kontainer ini aku definisiin dia ngebind ke volume yang udah kita buat tadi. Jadi cat app volume itu adalah nama volume yang udah kita buat tadi. Nah, /data/db ini artinya jadi setiap data-data atau file-file yang dimasukin di store di dalam path ini, dia akan otomatis masuk ke dalam volume ini gitu. Volume yang udah kita buat tadi. Nah, /data/db ini adalah path yang digunakan oleh MongoDB untuk men-store data-data dari database MongoDB gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan juga di sini kita tadi menggunakan network yang sama ya. Jadi ketika misalnya teman-teman punya aplikasi kontainer di dalam network yang sama, teman-teman bisa ngedefine URL dari aplikasinya itu dengan nama kontainernya. Nah, di sini aplikasi kita, teman-teman bisa lihat manggil si host MongoDB-nya itu dengan hostname-nya itu Mongo. Nah, sebenarnya Mongo ini adalah nama kontainer dari MongoDB kita yang udah kita define sebelumnya. Makanya kita set nama kontainernya itu Mongo. Jadi kalau misalnya satu kontainer ingin kayak ngehubungin kontainer yang lain dalam satu jaringan network yang sama, itu bisa langsung manggil dengan nama kontainernya. Nah, jadi ini mungkin studi kasus singkat tentang implementasi dari Docker Volume dan Docker Network. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang Docker Compose untuk mempermudah kita untuk menjalankan aplikasi multi kontainer. Jadi kan tadi ribet banget ya, komennya panjang banget. Nah, dengan Docker Compose ini semuanya jadi lebih mudah dengan satu komen aja.